Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 447, Keberadaan Kakek. Mendengarkan penjelasannya, Guan Xilin mengangguk karena ia hanya memiliki sedikit pemahaman. Ia tidak tahu banyak tentang sihir para kultivator abadi dan dengan demikian hanya samar-samar tahu sesuatu tentangnya. Sambil melihat gambar itu, ia bertanya, apa maksudmu dengan itu? Gaya lukisannya memang sedikit aneh, tetapi tampaknya tidak memiliki banyak makna. Baiklah, jika lukisan itu menggambarkan burung lain, tidak apa-apa. Namun, yang ada di lukisan ini adalah burung phoenix yang berwarna-warni. Coba pikirkan, kebetulan saja keluarga Feng kita memiliki nama keluarga, Phoenix. Kurasa, tentu saja, itu hanya tebakanku, burung phoenix berwarna-warni yang mengepakkan sayapnya untuk terbang menjauh itu seharusnya mewakili seseorang dari keluarga Feng kita. Dia tersenyum, ada sedikit rasa ingin tahu dan gosip di balik pikirannya. Jika memang benar-benar terjadi seperti itu, penculikan kakeknya sangat menarik. Namun, semua ini hanyalah tebakannya. Secara khusus, mereka harus menunggu sampai masalah ini diselidiki secara menyeluruh. Mendengarkan sebagian hal yang diungkapkannya, Guan Xilin bingung. Saya tidak mengerti sebagian besar dari apa yang Anda katakan. Pada akhirnya, siapa yang menangkap kakek? Kurasa itu ada hubungannya dengan dia. Jarinya menunjuk ke sebuah segel di sudut bawah. Susi dari Great Concord. Melihat kata-kata ini, Guan Xilin terkejut. Apa arti nama ini? Feng Jiu menatapnya. Kakak, otakmu sepertinya tidak berfungsi, Mengapa kakek menggantungkan foto wanita cantik ini di kamarnya? Bagaimana bisa ada burung phoenix berwarna-warni di foto ini? Selain kesan cerdik pada foto ini, kata-kata kecil yang tertulis di stempel itu adalah Susi, negara kerukunan agung. Selain itu, pecahan batu giok itu juga menunjuk ke negara kerukunan agung tingkat 3. Tidak bisakah kau pikir begitu banyak informasi dapat dihubungkan bersama? Kalau begitu, kakek ada di Great Concord Country, salah satu negara adikuasa tingkat 3. Apakah wanita bernama Susi yang telah membawanya pergi? Itu tidak mungkin, kan? Wanita ini seharusnya menculik anak-anak muda, tetapi tanpa diduga dia malah membawa pergi seorang pria tua. Bukankah itu tampak aneh? Feng Jiu menyimpan gulungan lukisan itu dan berkata sambil tersenyum, jadi aku tidak khawatir nyawa kakek dalam bahaya. Aku juga memberitahu ayah tentang hal itu agar dia tidak perlu khawatir tentang kakek. Ketika semuanya beres di sini, kita akan mencari kesempatan untuk melihat ke sana. Kau bisa tenang saja bahwa kakek tidak akan berada dalam bahaya, tapi apa yang harus dilakukan dengan penguasa neraka yang tinggal di sini sekarang? Dia tampaknya tidak mudah bergaul. Apakah dia berencana untuk tinggal di sini lama-lama? Apakah dia ingin membawamu bersamanya? Ekspresi aneh Guan Xilin membuatnya teringat pada pria berpakaian hitam itu, penguasa neraka yang tak tertandingi dan agung. Dia agak menakutkan. Tekanan yang diberikan lelaki itu begitu kuat hingga dia bisa merasakan kengeriannya hanya dengan melihatnya dari jauh, apalagi melihatnya membunuh monster tua jiwa baru lahir dengan mata kepalanya sendiri. Yah, orang itu memang sulit dihadapi. Biar ku beritahu, aku juga merasa sedikit bersalah padanya karena aku mencuri banyak barang darinya. Aku sudah melakukan terlalu banyak perbuatan memalukan. Sekarang setelah kreditor datang, aku juga gemetar. Aku tidak punya nyali untuk bicara. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaannya. Dia khawatir. Dia memikirkan ginseng berusia 1000 tahun yang dicuri darinya dan barang-barang yang diambil dari paviliun harta karun saat itu. Hal-hal ini membuatnya merasa agak malu. Meskipun dia tidak kekurangan uang, dengan sumber daya keuangannya, dia tidak dapat membeli barang-barang seperti itu. Hanya dengan lambaian tangannya yang besar, dia dapat memilih apapun yang dia inginkan dari tempat itu. Dia terlalu memanfaatkannya. Jadi, ketika dia melihatnya, dia seperti tikus melihat kucing. Dia hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi.